Selamat siang. Iya. Puasa keberapa, Pak? Pokoknya kita mulai puasa 1 Ramadan. Ya, makasih teman-teman. Apa Ya pertanyaannya? Pak Aris, mungkin bisa diceritakan sedikit ke teman-teman, kan tadi kita nggak sempat masuk ke dalam tuh, kira-kira apa saja yang antara Oh, begini, media internasional memantau pemilu, mereka ingin mendalami beberapa hal yang saya rasa mereka juga bisa dapatkan dari banyak tempat, sudah. Lalu sekarang mereka ingin dengar dari calon dan saya bersedia, saya hadir. Jadi mereka menanyakan perspektif, menanyakan terkait dengan apa-apa saja yang dialami pada masa kampanye, pada masa sesudah Pilpres, putar itu. Pak Anies, ini kan kawal pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor 02 menang dan tidak ada kecurangan pemilu. Tanggapan dari Pak Anies gimana? Ini kan ngobrolin pemilu juga tadi. Yang bisa menyampaikan itulah KPU. Kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya. Kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyelenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Pak Anies, tadi di dalam sempat berbicara soal bagaimana dalam demokrasi yang baik, partai yang menang dalam pemilu harusnya menjalankan pemerintahan dan berada di dalam pemerintahan. Sementara partai-partai yang kalah dalam pemilu Semua yang di dalam tadi off the record ya. Iya. Jadi Anda bisa kutip juga. Iya. Cuma ini kan sebelumnya banyak juga masyarakat yang bertanya gitu, Pak. Ada kekecewaan misalkan dari tahun 2019 Pak Prabowo kalah tapi nyatanya kembali masuk dalam pemerintahan dan Bapak sekarang ini membawa perubahan dan istilahnya belum ada kepastian apakah Bapak akan tetap menjadi oposisi dan seperti apa, itu bagaimana sih Pak kepastian? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20, baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi, benar, bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsipnya yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Pak Anies, soal Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali yang meminta para partai-partai untuk mundur dari kabinet bagi mereka yang mengajukan hak angket, itu bagaimana pandangan? Saya komentarin yang Pilpres saja, itu biar wilayah partai. Pak Anies, ini menyinggung soal RUU DKJ yang sedang dibahas. Ada pasal yang menyatakan bahwa nantinya wilayah aglomerasi ini akan dibentuk sebuah dewan, Pak, di mana wilayah aglomerasi ini yang sekarang Jabodetabek itu nanti akan dipimpin oleh wakil presiden. Tanggapan Pak Anies bagaimana? Apakah dengan dipimpin dengan wakil presiden maka pembangunan di Jabodetabek ini akan lebih maju? Bagaimana, Pak? Dan ini sedang bergulir pembahasan soal pasal itu. Ya. Kalau dari pengalaman kita di Jakarta, sebenarnya kerjasama antar daerah itu bisa terjadi dengan baik, dan memang ada perlu kelonggaran untuk Jakarta bisa melakukan kegiatan pembangunan di luar Jakarta. Sebagai contoh, ketika kita menerima air dari kawasan selatan, hujannya di kawasan selatan, airnya masuk ke Jakarta.
di situ maka perlu dibangun waduk-waduk di luar Jakarta agar air itu bisa dikendalikan volume masuknya ke dalam Jakarta. Sebagai gambaran ya, kapasitas sungai kita di Jakarta itu 2.300 meter kubik per detik. Itu kapasitas daya tampungnya. Nah, kalau hujan deras, maka kapasitas itu bisa terlewati. Kalau terlewati terjadi banjir. Nah, untuk bisa mengendalikan supaya air yang masuk itu 2.300, tidak lebih dari 2.300 meter kubik per detik, maka harus dibangun waduk-waduk. Nah, ketika Jakarta mau membangun waduk, ini kan di luar wilayahnya, uangnya ada, kemauannya ada, tetapi kegiatan pembangunannya tidak bisa dikerjakan oleh Jakarta. Jakarta harus memberikan hibah kepada daerah lain. Hibah itu dikerjakan, tapi proses pengerjaan di luar kendali Jakarta. Jadi sebenarnya menurut saya pada fase ini jauh lebih mudah untuk memberikan ruang bagi pemerintah Jakarta untuk melakukan kegiatan di luar wilayah Jakarta. Sebagai contoh, Jakarta ini kalau pagi penduduknya bertambah dari mana? Dari luar kota. Tapi kalau Jakarta mau membangun terminal untuk Transjakarta di luar wilayah Jakarta, maka yang harus mengerjakan PT. Itu sebabnya kita pakainya PT Transjakarta, supaya bisa membuat kegiatan-kegiatan di luar. Nah, sebenarnya diperlukan saat ini itu pada aspek itu, sehingga tidak menimbulkan kerumitan baru. Kadang-kadang kita membuat lembaga baru, ya, tapi lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada. Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom up. Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat menyesuaikan. Jadi bukan kata Anies juga, tapi dilihat apa yang sesungguhnya dibutuhkan, di situ selesaikan. Ya, oke, cukup ya. Ini Pak, soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja, karena dia menjadi penyeimbang, baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan tuh. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil, kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Pak Anies, mungkin ini PJ Gubernur Aceh diputuskan untuk dicopot. Mungkin saja ini berkaitan, atau mungkin bagaimana Pak Anies melihatnya? Apakah ini berkaitan dengan daerah Aceh yang di mana daerah tersebut adalah Pak Anies dan Gus Muhaimin menang telak di sana, sementara salah satu pasangan tertentu keok jauh suaranya di sana? Apakah hanya satu PJ aja yang diganti? Sejauh ini baru PJ Gubernur hanya satu Aceh. itu aja, yang lain tidak. Belum. Ya biar publik yang menilai itu. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak Anies. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya
Kompas TV, independen, terpercaya.